Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jadi kali ini di tangan saya ada HP Oppo A39. Jadi keterangan dari usernya sendiri, ini keluhannya nggak bisa dicas, teman-teman. Cuman nih keadaan LCD udah retak ya. Tapi biarpun lah ya. Ini udah kita coba bongkar ya si backdoornya. Jadi sebelumnya udah kita rekam, ternyata lupa nggak ke record. Oke, ini langsung aja ya kita coba cek. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru di channel kita, jangan lupa bantu like and subscribe-nya ya. Oke, jadi kalau keluhannya dia nggak bisa ngecas, pasti 80% itu paling banyak di konektornya teman-teman ya. Bisa konektor, bisa juga baterai, tapi paling banyak di konektornya. Dan ini bekas garapan dia sendiri, katanya bekas dia bongkar, terus sebelumnya juga pernah digarap dari orang lain teman-teman ya. Nah, jadi bisa kelihatan ya, di situ ada rambut nenek ini. Nah, terus yang lebih parahnya lagi nih, ini apa ini ya, tuh rambut nenek nyampe ke atas ini, tuh nyampe ke sini ya, panjang banget. Ini kayaknya dia nggak bisa ngecas terus nggak diganti. Terus yang parahnya ini apa ini yang putus, coba ini, ampun, nyampe antenanya putus. Jadi paling kita ngegarap nih dua masalah ya, langsung kita garap. Pertama paling kita coba antenanya dulu, atau coba papan casnya ya kita ganti dulu. Jadi gimana enaknya nih teman-teman, apa dulu yang kita garap nih? Oke, kita garapinnya dulu aja deh papan casnya ya. Jadi kita coba ganti dulu si papan casnya ini, atau si fleksibel chargernya. Karena buat di tipe Oppo A39, Oppo A37, terus Vivo Y53, dia modelnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya konektornya rusak, otomatis harus diganti sama fleksibelnya karena dia nyambung. Jadi agak sedikit mahal sih emang ya, beda kayak tipe-tipe yang lain mungkin bisa langsung diganti konektornya. Nah, ini kebetulan kita udah ada stoknya juga, stoknya ready. Langsung kita coba aja ya. Jadi dari usernya semalam coba dicas, katanya nggak mau ngisi ya. Mungkin bisa jadi gara-gara ada yang konslet mungkin ya, kayaknya kalau misalkan sampai di jumper kayak gitu. Tapi kita coba aja kita ganti sama yang baru nih teman-teman. Kalau diganti sama yang baru dia mau ngecas apa enggak. Nah, tapi sebelum kita pasangin, nah si buzzernya ini kita lepas, bukan buzzer, apa namanya, vibratornya kita copot dulu. Nah, kita pindahin ke fleksibel yang baru. Nah, ini udah kita lepas ya. Nah, kita pindahin ke sini ya, ke yang baru. Nah, cuman karena ini baru, jadi dia belum ada timahnya teman-teman. Jadi kita kasih timah dulu teman-teman ya. Ini saya ambil dulu timahnya. Oke, ini kita kasih sedikit timah dulu ya di kuningannya, karena kalau misalnya kita langsung tempelkan si apa namanya ini vibrator, takutnya dia nggak kencang teman-teman ya. Nah, kita kasih dulu timah di fleksibelnya. Oke. Ini kita perdekat nih ya, biar lebih jelas. Oke, kita kasih timah dulu. Nah, oke. Nah, kalau udah, kita pasang kembali si vibratornya. Ini bukan speaker ya teman-teman, bukan buzzer tapi vibrator. Jadi yang buat ngegetar-getarnya itu, nah ini. Yes. Oke, kita pasangkan dulu.
Oke. Nah kalau udah, baru kita rapihkan dulu nih sesuai bunderan ya, buledan nih. Nah, ini ada buledan di sini, kita samakan karena biar nanti enggak ini ketahan sama si buzzernya teman-teman ya. Oke, kita coba tempelkan ke boardnya. Ini halangan air nih. Oke, kita pasangkan dulu ya. Agak lumayan susah nih ya. Biasa kalau masih perawan begini nih agak sulit juga teman-teman ya. Oke, ini tinggal kita urut dikit. Nah mantap. Oke, udah kepasang. Ini kita angkat dulu si antenanya ngehalangan air. Nah oke, mantap. Nah, mantul ya. Udah kita ganti nih, lebih kinclong. Oke. Nah sekarang ini apaan ya? Oh ini si antenanya kita copot dulu aja ya. Antenanya kita copot. Nah ini sekarang kita coba sambungkan kembali ya si antenanya. Nah jadi buat teman-teman, kalau misalkan si antenanya putus begini, nggak usah cari yang baru ya, jadi cukup kita jumper aja. Cara jumpernya gimana? Nah ini seperti ini ya. Jadi kita buka dulu si lilitan hitamnya ini. Jadi di dalam lilitan si hitam ini ada serabut warna silver. Nah itu yang groundnya teman-teman. Terus di tengah-tengah si serabutnya itu ada warna putih kabel. Nah itu si kabelnya itu nanti kita buka juga. Nah itu yang plusnya. Makanya kalau misalkan di ujungnya itu kan ada kayak titik gitu ya. Nah itu menandakan itu plusnya. Nah yang samping-sampingnya itu yang ground teman-teman. Nah jadi kalau kita buka kayak gini teman-teman, tengah-tengahnya ada yang putih itu. Nah di sampingnya ada yang silver ya. Kalau kita perhatiin ini, coba kita pisahkan dulu ya, karena emang kecil banget, jadi perlu sedikit ketelitian gitu. Jadi perlu apa ya, sebenarnya butuh Microsoft gitu. Ini kita percepat aja ya, karena agak lumayan butuh konsentrasi. Nah jadi yang sebelah kanan ini yang ada ke kanan, nah ini yang ground ya. Nah kalau yang ke atas ini yang plusnya. Jadi dari kabel putih itu kalau kita seset, nah ada keluar sama juga modelnya ya, kayak serabut gitu. Nah itu yang plusnya. Nanti kita kasih timah, kemudian kita sambungkan ke antena yang satunya lagi atau yang sebelahnya ya. Ini kurang fokus ya, jadi kurang kelihatan mana ya. Aduh, biasalah, maklum teman-teman, soalnya kita nge-record pakai handphone, jadi agak kurang bagus gambarnya ya. Oke ya, pokoknya kurang lebih seperti itu ya, membedakan mana yang ground, mana yang positif buat di antena. Jadi kalau misalkan teman-teman ngalamin seperti ini, nggak usah ganti antenanya, cukup di jumper aja kayak gini teman-teman ya. Oke, ini kelihatan nggak? Tadi agak kurang ini ya. Nah, ini kita lilit dulu. Oke, nah ini yang atasnya kecil banget ya, karena emang kalau yang plus itu entah satu atau dua gitu, karena kecil banget teman-teman, lebih kecil dari rambut kayaknya ini. Oke, kita kasih timah biar dia gampang nyambung nanti ke antena yang sebelahnya ya. Oke, kita kasih timah dulu. Nah ini yang minusnya atau yang groundnya. Oke, kita kasih timah juga yang positifnya. Nah ini yang saya lagi ini yang positif teman-teman. Oke, nah sekarang tinggal kita buka yang satunya lagi nih. Yang ini kita bongkar ya. Oke, ini sedikit kita percepat aja ya, karena lumayan lama juga. Oke, kita skip aja. Nah ini udah kita buka dan udah kita kasih timah juga, tinggal kita sambungkan ya sama yang
sebelah ininya ya, jadi yang nempel ke mesinnya. Oke, kita pasangkan dulu. Nah, baru kita solder antara yang satu dengan yang satunya lagi. Tetap ya sama ya, positif ke positif, negatif ke negatif. Oke teman-teman. Nah terus gimana kalau misalkan yang nempel ke papannya hilang bang, kecabut gitu, yang dudukan di mesinnya? Nah itu kita udah bikin tutorial di video sebelumnya ya, tinggal di searching aja di video kita, udah ngasih cara bagaimana ngeceknya juga. Jadi hanya butuh solderan sama multitester aja ya, buat cari mana yang positif mana yang negatif. Nanti tinggal disambungkan dari antena yang putus, tinggal dikasih kabel jumper mana yang positif dan mana yang negatif teman-teman. Nah ini udah kita sambungkan yang negatifnya, tinggal kita sambungkan lagi yang positifnya teman-teman ya. Nah ini kita bantu percepat aja ya, karena nempelnya agak susah, ini kecil banget dan jalurnya juga sangat tipis gitu, makanya perlu kehati-hatian yang sangat mendalam. Nah nanti kalau misalkan udah nempel teman-teman, jadi tinggal kita kasih apa ya, lakban boleh, double tip boleh, pokoknya buat pemisah ya antara yang ground sama yang positif. Oke, ini kayaknya udah nempel. Oke, udah ya. Nah kalau udah nempel kayak gini, tinggal kita pisahkan. Oh belum ding, belum nempel ya. Oke, kita tambahin timah. Oke, udah loop. Nah kalau udah kayak gini udah mantul nih, tinggal kita tutupin pakai lakban ya, boleh lakban apapun. Kalau kita di sini kebetulan adanya lakban kertas ya, jadi kita tutup pakai lakban kertas aja nih. Kalau kita ambil dulu cukup sedikit aja ya, buat misahin dari yang negatif sama yang positif biar nggak nempel, karena kalau nempel nanti yang ada sinyalnya malah nggak keluar teman-teman ya. Oke, bentar ya, ini kita potong kecil dulu si lakbannya. Nah ukuran kayak gini. Nah kalau udah tinggal kita lilitin ya, kita masuk dulu di antara negatif sama positif. Nah kalau udah baru kita lilit. Oke, siap. Nah jadi selesai ya teman-teman ya. Ini buat cara bagaimana menyambungkan kembali antena yang telah putus ya. Nah terus kita tinggal uji coba nih, cek si casannya ngisi apa enggak nih. Nah ini karena terlalu jauh nggak apa-apa ya, walaupun kita ngambai gitu, jadi nggak pas lah gitu. Nah karena kan pasti udah ketarik ya, udah kebongkar, jadi nggak bakal sama seperti semula si kabelnya ini. Nah nggak bisa nempel kayak sebelumnya teman-teman. Oke, sekarang tinggal kita coba casnya ya. Jadi casnya tadi udah kita ganti, ini si fleksibel casnya. Nah tinggal kita cobain aja sekarang dia bisa ngisi apa enggak. Kalau misalnya nggak bisa ngisi, ya sudah, kita cari cara lain ya. Kita cek lagi. Oke, ini baterainya untuk di tipe A39 itu sama kayak di Oppo A57 teman-teman ya, makanya itu ada tulisannya Oppo A57. Jadi antara A39 dan A57 baterainya sama. Nah ini kita hubungkan portnya ke HP. Tunggu bentar ya, ternyata masih belum ngisi teman-teman ya, sama seperti semula. Jadi kalau kayak gini bisa jadi si baterainya teman-teman ya, jadi si baterainya kosong, karena kalau misalkan baterainya terlalu lama tidak diisi, nggak dicas, jadi si baterainya bakalan kosong teman-teman. Oke, kita tembak baterai dulu. Nah ini
udah kita skip ya. Ini udah kita tembak baterai kurang lebih sekitar 2 jaman lah. Kita tembak baterainya. Oke, kita rapihkan dulu. Nah, ini si antenanya kita simpan di atas baterainya aja ya. Oke, ini kita tempelkan dulu si baterainya. Oke, ini kita tutup, karena kalau nggak tutup, karena itu modelnya fleksibel, takutnya ketarik sedikit kan lumayan, ditarik kita yang ada rugi ya, karena takut robek gitu teman-teman. Jadi kita tutup dulu si fleksibel casnya pakai buzzer. Nah, ini buzzer atau speaker ya. Oke, kita baut dulu. Karena dari awalnya bautnya cuma 2, ya sudah kita pasang sesuai apa ya sebelumnya. Oke, kita nyalakan nih. Kenapa sih kudu teken, bos? Nah, soalnya si on off nya ini kan dia ada di bawah jalurnya, jadi kalau nggak ditekan dia nggak bakal ngangkat. Oke, ini udah nyala ya. Kita tunggu sampai dia masuk ke tampilan menu. Bismillahirrahmanirrahim, moga masuk. Kalau masuk kan lumayan cuan, jadi duit ya. Oke, masih loading nih. Nah, sudah masuk ya. Ini sudah ada baterainya 67%. Nah, sekarang kita tinggal coba cas masuk apa enggak. Kalau misalkan masuk, alhamdulillah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Widih, logo hijau dong. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.